Kalau untuk di koleksi pribadi kami ini terkadang 2 bulan sekali, terkadang 1 bulan sekali gitu. Biasanya ya gini, dibuka gini, dibantu tonggo teparo atau anggota keluarga, biasanya seperti itu. Karena harus teratur, kalau terlebih-lebih kalau wayang yang prodo seperti ini kan perawatannya harus benar-benar ekstra, karena ini kan emas toh mas. Ini kalau lama nggak dibuka kan di dalam kotak itu pasti lembab ke udaranya, dan nanti kelet, istilahnya itu kelet itu nempel. Nah kalau nempel itu bisa ngerusak si emasnya ini, lapisannya ini. Nanti jadi ngelupa kayak gini kan, lupa ini. Ada beberapa yang lupa gitu. Seperti itu kan. Ya. Kalau koleksi sendiri ya, kemarin saya ngitung itu sekitar 120 sudah ada. Cuman ini belum lengkap karena di sampingan kanan ini kan masih kurang banyak sekali. Sebenarnya kalau tokohnya sudah ada, cuman tinggal beli. Istilahnya beli itu yang tadinya 1 misalnya, ini ditambah lagi kayak gini jadi 2, 3 atau 4, karena kan harus double itu, lebih dari 1 lebih baik. Contohnya kalau wayang Brotoseno ini kan sampingan kanan ini minimal kalau saya Brotoseno 4, terus ke belakang itu masing-masing 4 biji sama 8, jadi totalnya yo banyak sekali. Gitu. Kalau wayang kulit lawas di sini kan, ini seperti ini kan contoh wayang kulit lawas ini ya. Ini biar terawat, ini biasanya dikasih, kalau istilah bahasa wayangnya itu dilurupi, itu ditutup pakai kain putih biar tetap terjaga dari segi pewarnaan, istilahnya namanya sunggingan, emasnya, prodonya, lapisannya ini biar tetap terjaga, itu harus dilurupi, itu namanya kan. Ini sudah lama sekali ya, mungkin era mbah-mbah buyut saya atau Mbah Canggah, mungkin ini sudah lama sekali, karena ya kan perawatan gapit juga Mas. Ini gapit kayak gini sekarang sudah nggak ada, yo langka, ada mungkin cuman sangat langka dan harganya mahal sekali, itu makanya harus dirawat dengan baik. Nah, untuk warnanya kalau wayang lawas itu ya khasnya sudah seperti ini. Ini kan juga wayang lawas sebetulnya. Ini lawas, cuma sunggingannya ini sudah dibangun. Dalam arti kan dibangun itu sudah disungging ulang. Dulu nggak seperti ini kan sunggingan baru ini. Seperti ini. Kalau yang masih alami lawas ya ini kan masih utuh dari dulu, belum pernah dibangun sunggingannya. Kalau kayak kulitnya ini lepas atau cuil atau ya kayak gini ini wajar karena termakan oleh usia dan zaman, seperti itu ya. Biasanya kalau ketika wayang ini sudah dimasukkan eblek lalu dimasukkan ke dalam kotak, itu ketika kotak ditutup itu sebelumnya dikasih kapur barus dulu, itu untuk menjaga kelembapan udara sama mencegah tikus Mas. Yang tikus kalau sama kapur barus itu nggak berani, jadi ya wayangnya terawat terus lembab, kulitnya ini masih kenceng gitu.
tujuan ngisis yang pertama ya supaya wayang itu terawat. Nah, contohnya ini wayang lawas ini beda dengan wayang sekarang. Perawatannya itu lebih, kalau menurut saya tuh perawatan wayang lawas yang seperti ini dengan perawatan wayang bikinan era sekarang itu lebih mudah merawat wayang bikinan era zaman dulu. Karena kan kalau zaman dulu itu kulitnya saja ini tebal sekali toh Mas. Beda kalau zaman sekarang. Nah, kalau wayang zaman dulu ini kenceng itu kulitnya itu nggak ada yang nekuk. Ini kan nggak ada yang nekuk ini. Nah, ini lebih mudah dirawat kalau menurut saya, karena memang era mbah-mbah dulu itu pelapisan sebelum disungging atau dipulas atau diwarna itu kan lapisannya itu yang bisa menjaga kualitas kulit. Jadi memang ini bisa awet sampai zaman sekarang dan seterusnya itu kan karena perawatannya dulu sama faktor untuk mendasari sebelum diwarna itu. Nah, beda kalau sama wayang zaman sekarang. Ini kan kulitnya ini beda sama yang itu tadi. Ini kan ada nekuknya atau ini kan nekuk. Terus ini nekuk. Ini karena ya karena pembuatan wayang era dulu dan sekarang itu sudah beda. Kalau dulu itu memang diusahakan supaya wayang itu matang, hasilnya benar-benar matang. Makanya istilah kalau di wayang itu setelah kulit ditata itu ditarang namanya. Ditarang itu diawetkan. Dalam arti diawetkan itu biar kulitnya ini benar-benar kering, benar-benar matang, dan ketika disungging nantinya hasilnya tidak nekuk-nekuk seperti ini. Ini kan nekuk, ini ada nekuk nih di bagian wajah. Nah, kalau dulu enggak, nah ini kan kenceng semua karena tarangan lama. Jadi setelah ditata itu tidak langsung disungging, ditunggu dulu, didiamkan dulu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang sampai 1 abad baru diwarna. Itu yang bisa membuat wayang itu benar-benar awet. Wayang lawas itu awet. Seperti itu. Harapan saya ke depannya dengan saya menjaga wayang-wayang yang kami punya ini supaya seluruh generasi muda di Indonesia ke depannya, saat tidak turun saya, mungkin anak cucu saya seterusnya itu, supaya kenapa harus dirawat, supaya mereka bisa menikmati, oh kayak gini loh ternyata bikinan dulu, masih terawat, masih terjaga dan lain sebagainya. Itu supaya generasi-generasi yang mendatang bisa tahu kalau oh perbedaannya garap lawas dan garap sekarang itu kayak gimana, itu jadi mereka bisa membedakan. Dan yang terutama ya supaya wayang di Indonesia ini tidak punah, karena di luar negeri saja sekarang sudah banyak yang mulai mendalami tentang wayang. Nah, apa tidak malu kalau generasi luar negeri saja pada melestarikan wayang, kok generasi kita sendiri enggak? Tujuannya supaya anak dalam negeri itu bisa mengenal potensi asli warisan Nusantara.